Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hanumutia dengan NIM 24108040 dari kelas Akuntansi Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep diferensial fungsi majemuk. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Variabel dependen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen atau fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen lainnya atau fungsi majemuk. Suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Oke, next, diferensial parsial. Sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan, sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Oke, selanjutnya masih dengan diferensial parsial. Jika y sama dengan fxz, maka turunan y terhadap x adalah fx, xz sama dengan parsial y per parsial x. Kemudian turunan y terhadap z yaitu fz, xz sama dengan parsial y per parsial z. Yang terakhir adalah turunan total yaitu dy sama dengan parsial y per parsial x dx plus parsial y per parsial z dz. Oke, selanjutnya, jika P sama dengan F QRS, maka turunan P terhadap Q, FQ, QRS sama dengan DP per DQ. Turunan P terhadap R, yaitu FR, QRS sama dengan DP per DR. Kemudian turunan P terhadap S, yaitu FS, QRS sama dengan DP per DS. Kemudian turunan total, yaitu DP sama dengan DP per DQ, DQ plus DP per DR, DR plus DP per DS, DS. Oke, selanjutnya yaitu derivatif dari derivatif. Hasil turunan parsial suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh sebelumnya, dy per dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial lagi, baik terhadap x maupun terhadap z. dy per dx terhadap x sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 6x min 8z. 8y per 8x terhadap z sama dengan d kuadrat y per dx dikali dz sama dengan min 8x min 12z. dy per dx terhadap x sama dengan d kuadrat y per dz dikali dx sama dengan min 8x min 12z. dy per dx terhadap z yaitu d kuadrat y per dz kuadrat sama dengan 10 min 12x. Oke, selanjutnya adalah nilai ekstrem, maksimum, dan minimum. Nilai ekstrem atau optimum, sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Jika y sama dengan fxz, maka y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Oke, selanjutnya masih nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Titik ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut. Maksimum bila d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat kurang dari 0. Minimum bila d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat lebih dari 0. Oke, selanjutnya adalah optimasi bersyarat. Ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contoh dalam kasus ekonomi adalah yang pertama, ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatan. Contoh yang kedua adalah sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labangannya, namun terikat pada fungsi produksi. Oke, next adalah pengganda Lagrange. Mencari nilai optimum
yaitu maksimum atau minimum. Suatu fungsi yang memiliki kendala atau constraint dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru atau fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya. Oke, next pengganda Lagrange lanjutan. Misal fungsi yang hendak dioptimumkan, Z sama dengan f x y, fungsi kendala U sama dengan g x y, fungsi Lagrange-nya f x y lambda sama dengan f x y plus lambda dikali g x y. Nilai f x y lambda akan optimum bila fx x y lambda sama dengan fx x y plus lambda dikali gx x y sama dengan 0. Fy x y lambda sama dengan fy x y plus lambda dikali gy x y sama dengan 0. Kemudian f lambda x y lambda sama dengan f lambda x y plus lambda dikali g lambda x y sama dengan 0. Selanjutnya masih dengan pengganda Lagrange lanjutan. Nilai ekstrim yang diperoleh akan maksimum atau minimum bila maksimum jika fx kuadrat x y lambda kurang dari 0 dan minimum jika fy kuadrat x y lambda lebih dari 0. Oke, next adalah pembahasan fungsi Lagrange. F sama dengan 2x plus 2y plus lambda x kuadrat plus y kuadrat min 8. F sama dengan 2x plus 2y plus lambda x kuadrat plus lambda y kuadrat min 8 lambda. F ekstrim, F turunan sama dengan 0. Fx sama dengan 2 plus 2 lambda x sama dengan 0. Diperoleh lambda sama dengan min 1 per x. Fy sama dengan 2 per 2 lambda y sama dengan 0. Diperoleh lambda sama dengan min 1 per y. Berdasarkan 1 dan 2, min 1 per x sama dengan min 1 per y, maka x sama dengan y. Fungsi kendala, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. 2y sama dengan 8. Y sama dengan 4. Y sama dengan kurang lebih 2. Karena Y sama dengan kurang lebih 2, X sama dengan kurang lebih 2. Z sama dengan 2X plus 2Y sama dengan kurang lebih 8. Jadi, nilai ekstrim Z sama dengan kurang lebih 8. Penyidikan nilai ekstrimnya. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Lambda sama dengan min 1 per 2. Oke, selanjutnya masih dengan pembahasan penyidikan nilai ekstrimnya. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, lambda sama dengan min 1 per 2. Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan min 1 kurang dari 0. Fyy sama dengan 2 lambda sama dengan min 1 kurang dari 0. Karena Fxx dan Fyy kurang dari 0, nilai ekstrimnya adalah nilai maksimum dengan Z maksimal sama dengan min 8. Untuk X sama dengan min 2 dan Y sama dengan min 2, lambda sama dengan 1 per 2. Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan 1 lebih dari 0. Fyy sama dengan 2 lambda sama dengan 1 lebih dari 0. Karena Fxx dan Fyy lebih dari 0, nilai ekstrimnya adalah nilai minimum dengan Z minimal sama dengan 8.